Assalamualaikum. Halo. Perkenalkan, nama saya Zilfira Rifat, NIM 17021020420 dari Prodi PGSD Universitas Jember. Hari ini saya akan memberikan materi tentang tema 2, subtema 3, pembelajaran 5. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran selama proses pembelajaran. Berdoa dimulai. Selesai. Assalamualaikum, halo adik-adik. Ketemu lagi ya dengan Kak Vira. Bagaimana kabarnya pagi ini? Sehat kan? Alhamdulillah. Nah, melanjutkan pembelajaran keempat yang sudah disampaikan kemarin. Di sini kakak akan meneruskan untuk pembelajaran kelima ya. Sebelum itu, yuk kita berdoa terlebih dahulu agar kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Amin. Yuk kita mulai pembelajaran hari ini. Semangat ya. Bersatu kita teguh adalah semboyan bangsa Indonesia dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Apakah adik-adik masih ingat arti dari semboyan tersebut? Yap, betul sekali. Bersatu kita teguh artinya seluruh masyarakat Indonesia dengan keragaman budaya, suku bangsa, dan agama bersatu menjadi satu kesatuan sehingga terciptalah kekuatan yang luar biasa. Apa makna semboyan tersebut jika dikaitkan dengan makna upaya mengembangkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia? Ayo kita cari tahu. Upaya bangsa Indonesia meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia. Pada awal berdirinya Republik Indonesia, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, di antaranya harga barang-barang mahal akibat inflasi dan adanya blokade ekonomi oleh Belanda atau Nica. Inflasi itu artinya adalah proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu atau berkelanjutan ya. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah beserta rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan. Di antaranya, pada awal kemerdekaan, pemerintah dan rakyat Indonesia belum sempat melakukan perbaikan ekonomi secara baik. Baru bulan Februari 1946, pemerintah mulai memprakarsai usaha untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Upaya-upaya tersebut meliputi, yang pertama itu adalah pinjaman nasional. Program pinjaman nasional ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan, yaitu Insinyur Surahman. Pinjaman nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun. Wah, jangka 40 tahun itu lama sekali ya. Yang kedua, yaitu konferensi ekonomi. Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, para gubernur, dan para pejabat lainnya yang bertanggung jawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa. Konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran, yaitu Insinyur Darmawan Mangunkusumo. Tujuan konferensi ini untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, seperti masalah produksi dan distribusi makanan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan. Yang ketiga yaitu pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Pembentukan badan ini atas inisiatif Menteri Kemakmuran, yaitu Dr. A.K. Ghani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun ke depan. Yang selanjutnya adalah rencana Kasimo atau Kasimo Plan. Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan yaitu I.J. Kasimo. Program ini berupa rencana produksi 3 tahun, yaitu dari 1948 sampai 1950, mengenai usaha swasembada pangan. Swasembada pangan itu artinya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan bahan makanan sendiri tanpa harus mendatangkan dari luar. Untuk meningkatkan produksi bahan pangan dalam program ini, Kasimo menyarankan agar yang pertama itu menanami tanah-tanah kosong di Sumatera Timur seluas 281,277 hektar ya. Yang kedua itu di Jawa dilakukan intensifikasi dengan menanam bibit unggul. Intensifikasi itu artinya suatu usaha untuk meningkatkan hasil produksi.
Produksi di sini tuh pertanian ya, dalam hal pertanian. Yang ketiga itu pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan. Yang keempat, di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit. Dan yang kelima itu transmigrasi. Nah, kalau transmigrasi sendiri itu artinya suatu program yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk ke daerah yang penduduknya itu sedikit ya. Jadi bisa dibilang dari kota ke desa seperti itu. Lalu yang kelima itu ada Persatuan Tenaga Ekonomi. Organisasi yang dipimpin oleh B.R. Motik ini bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Dengan dibentuknya PTE juga diharapkan dapat dan melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Nah, adik-adik, seharusnya setelah ini kan kalian menampilkan tarian indang bersama teman-teman ya, secara berkelompok. Berhubung saat ini masih harus belajar di rumah masing-masing, jadinya silakan kalian menari sendiri ya di rumah, di video, lalu kemudian dikirim ke kakak ya. Ayo, siapa yang belum hafal nih gerakan-gerakan dalam tarian indang? Dihafalin lagi ya gerakan-gerakannya, supaya nanti di videonya itu lancar. Durasi videonya nggak perlu lama-lama ya adik-adik. 3 menit aja cukup. Yang penting kalian udah menghafalkan tarian indangnya itu, lalu dikirim ke kakak ya. 3-5 menit lah ya durasinya ya. Ampun jemaah, oi kami tuhunkan padudun sana ale-ala timur sambelah salam, oi kami ucapkan kami berindang dengan mudah-mudah Ini adik-adik ya, contoh dari tarian indang itu yang di video ya. Nah, seperti itu ya adik-adik ya, gerakan di tari indang itu. Selamat berlatih ya. Nah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Kira-kira apa yang telah dipelajari adik-adik hari ini? Ya, tari indang, tentang persatuan dan kesatuan, lalu tentang semboyan bersatu kita teguh ya tadi. Terus teks tentang upaya bangsa Indonesia meningkatkan kesejahteraan rakyat ya di awal-awal masa kemerdekaan tadi. Dari pembelajaran tadi, apa sih yang akan dilakukan adik-adik untuk menghargai perbedaan yang ada di sekitar adik-adik? Nah, ya benar, bisa dengan menghormati sesama suku beragama, mau itu agama Kristiani, mau agama Hindu, walaupun berbeda, kita tetap satu jua ya, tidak boleh membeda-bedakan.
Sekian materi saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Namun sebelum itu, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya, agar semua materi yang dipelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.